Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala mabuthi rahmatan lil alamin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, tidak lupa untuk kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita niatkan untuk kita bersyukur kepada-Nya di atas ketelipan nikmatnya yang sangat luas bagi sangat banyak, yang tidak datang satupun nikmat kepada kita kecuali wajib bagi kita untuk mensyukuri. Tidak lupa salawat dan salam untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut keluarga, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan kebaikan sampai akhir zaman. Telah berlalu pembahasan bagaimana di dalam penafsiran tauhid dan penafsiran kalimat la ilaha illallah, beliau rahimahullah ta'ala menyebutkan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan tentang perkataan Nabi Ibrahim yang dia mengatakan kepada ayahnya dan kaumnya, innani bara'un mimma ta'buduna illa allazi fatarani fa innahu sayahdin, di mana beliau mengatakan sesungguhnya saya berlepas diri dari apa yang kalian sembah, artinya tidak mau ada kaitannya sama sekali. Artinya di sini adalah penafsiran dari la ilaha illallah di Qur'ani, kecuali zat yang telah menciptakan aku. Ini adalah pada lafaz illallah, itu penafsirannya. Dan sebenarnya tentang perkara tersebut ada diskusi-diskusi atau ada bantah-bantah antara Nabi Ibrahim demikian pula dengan raja yang ada di waktu itu, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan qala Ibrahim rabbiyalladzi yuhyi wa yumiitu qala ana uhyi wa umiit. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memisahkan, dan ingatlah tatkala Nabi Ibrahim berkata, Rabbku adalah zat yang dia maha menghidupkan lagi mematikan. Maka raja tersebut kemudian mengatakan, itu makhluk, saya juga bisa menghidupkan dan mematikan. Ya, saya juga bisa menghidupkan dan mematikan. Artinya di situ menghidupkan, dia bisa membiarkan orang yang harusnya dihukum mati untuk dibiarkan hidup. Demikian pula bisa menghendaki siapa saja yang dia inginkan untuk dibunuh. Sehingga di situ menunjukkan bahwa terkadang di dalam munakosah, di dalam berhujah, itu ada subhat yang mesti diterangkan. Ya, tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam menyebutkan sifat Allah yang dia bisa menghidupkan, kemudian juga bisa mematikan, berkuasa menghidupkan dan mematikan. Kemudian orang yang congkak, orang yang menyatakan dirinya dengan rububiyah, dia kemudian mengatakan saya juga bisa menghidupkan dan mematikan. Ya, dengan kemudian dia mematikan atau membunuh orang yang dia kehendaki, kemudian membiarkan hidup orang yang dia kehendaki. Tentunya dengan sebab yang Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan padanya sebab. Ini menunjukkan bahwa di dalam menjelaskan kalimat tauhid itu enggak sesederhana yang dibayangkan. Makanya tidak sedikit ya dari orang-orang yang belum punya bekal mencoba berdialog dengan orang Nasrani. Pernah datang penanya kepada saya, dia berdiskusi dengan orang Nasrani di media sosial, ada apa? Telegram atau apa gitu. Kemudian dia tanya, saya debat kemudian saya kalah, apakah saya harus pindah Katolik atau Kristen? Ini salah satu bahayanya, orang belum punya bekal dia mencoba menjadi pahlawan kesiangan. Ya, padahal subhat-subhat yang ada pada orang-orang Nasrani, Syekhul Islam punya kitab yang cukup tebal segini juga. Di dalam kitab itu dijelaskan subhat-subhat racun berpikir dari mereka yang mereka keluarkan. Dan manakala orang belum punya bekal,
dia akan bingung, bahkan khawatir bisa masuk di dalam agama mereka, sehingga dia tidak yakin dengan Islam. Oleh karena itu Rasulullah SAW tatkala mengutus untuk mendakwai ahlul kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani, yang diutus siapa? Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal itu orang paling alim, termasuk paling alimnya sahabat dalam perkara halal demikianlah haram. Itu menunjukkan bahwa tidak sesederhana yang dibayangkan. Ya. Kemudian di sini Nabi Ibrahim sebagai seorang yang dia diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengatakan qala Ibrahim fa inna Allaha ya'ti bi syamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghrib fa buhital ladzi kafar. Nabi Ibrahim dia berkata, sesungguhnya Allah Ta'ala dia mampu untuk mendatangkan matahari dari arah timur, maka datangkanlah oleh kamu ya raja tersebut untuk bisa datangkan matahari dari arah barat. Maka terdiamlah orang yang kafir tersebut. Ya, ini kepastian di dalam berhujan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini cukup jelas ya. Kemudian setelah itu beliau menyebutkan ayat Allah Subhanahu wa taala, ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum arbaban min dunillahi. Mereka telah menjadikan ulama-ulama mereka, kemudian rahib-rahib mereka. Rahib itu ahli ibadah, ahbar itu jamak dari hibur, maknanya adalah ulama. Kemudian rahib itu ahli ibadah. Mereka menjadikan ulama-ulama mereka dan ahli-ahli ibadah mereka itu sebagai rob-rob tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan juga jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lanjutan ayat ini diterangkan wal masih ibnu Maryam, dan juga mereka telah menjadikan Isa ibnu Maryam sebagai rob tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal mereka ini wa umiru illa liya'budu ilahan wahidan. Padahal mereka tidak diperintah oleh Allah kecuali agar supaya mereka hanya menyembah ilah sesembahan yang satu, la ilaha illahu, tidak ada sesembahan yang disembah dengan benar kecuali Dia, subhanahu amma yusriku. Maha suci Allah Subhanahu wa taala dari apa-apa yang mereka serikatkan. Apa yang disebutkan di bagian akhir ini, maha suci Allah Subhanahu wa taala, ini tidak sekedar mensucikan Allah dari kekurangan selesai. Karena mensucikan dari kekurangan semata-mata mensucikan dari kekurangan itu terkadang bukanlah ujian. Seperti dikatakan innal jidara la yadlim. Sungguhnya dinding ini tidak berbuat dolim. Itu kan disucikan dari kekurangan. Tetapi di situ tidak ada ujian, karena memang tembok itu tidak mampu untuk melakukan apapun. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala sebelumnya menyebutkan tentang bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Artinya pada saat kemudian disucikan, ini disucikan dari sangkaan makhluk bahwa ada selain Allah yang menjadi rob-rob tandingan selain Allah. Disucikan karena bentuk seperti itu merupakan pelecehan, tanakus, pelecehan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mesti ditetapkan sifat yang menjadi lawan dari kekurangan tadi. Sifat yang menjadi lawan dari kekurangan tersebut adalah pada lafaz ilahan wahidan, padahal mereka tidak diperintah kecuali agar supaya mereka hanya beribadah kepada ilah yang maha tunggal, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tatkala disucikan dari mereka menyembah selain Allah, itu tidak berhenti dari disucikan saja, tapi ditetapkan kemahaberkahannya Allah Subhanahu wa taala, bahwa satu-satunya zat yang berhak disembah dengan benar hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sering tasbih itu, doa tasbih atau dzikir tasbih itu disandingkan dengan tahmid. Ya, subhanallah
Padahal pada subhanallah itu sebenarnya sudah ada bentuk pensucian dan juga pujian, penetapan sifat kesempurnaan bagi Allah di dalam uluhiyahnya, ya, sesuai dengan yang disucikan. Misalnya orang menyangka Allah Subhanahu wa taala punya anak, maka kita sucikan dan kita tetapkan pujian bahwa Allah Ta'ala tersucikan dari perkara tersebut. Dia Allah Ta'ala zat yang maha tunggal, tidak beranak, tidak pula diperanakan. Kalau ada orang yang menyangka Allah itu punya kelemahan, disucikan Allah dari kelemahan, ditetapkan tentang sifat kekuatannya yang sempurna. Makanya kita lihat tatkala di dalam surat, dalam ayat di dalam ayat kursi itu kan la ta'khudhuhu sinatun wala naum, tidak menguasai Allah, itu ngantuk demikian pula tidur, tetapi didahului dengan sifat kesempurnaan Allah, la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nah, itu ada isyarat bahwa tatkala Allah disucikan dari sifat kekurangan yaitu kantuk dan tidur, itu tidak cuma berhenti sampai di situ, tapi mesti ditetapkan sifat kesempurnaan di dalam sempurnanya sifat hidup bagi Allah dan sempurnanya sifat maha tegak di dalam mengurus seluruh urusan makhluknya, ya. Sehingga di dalam kaidah, mungkin suatu saat kalau kita selesai bahas ini kita punya kesempatan, ada pembahasan kitab namanya Qaidul Muslah, kaidah-kaidah yang terindah, ya, di dalam di dalam perkara memahami tentang nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Di mana di antara kaidahnya itu bahwa sifat salbiyah itu sifat yang dinafikan Allah darinya. Itu wajib untuk ditetapkan sifat kesempurnaan yang menjadi lawan dari yang disucikan Allah darinya. Itu hukumnya wajib. Ya. Wallahu taala. Maka di sini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, apa yang disucikan di sini dari amma yusrikun, dari perkara-perkara yang mereka mensirikan Allah Subhanahu wa taala. Namun kaitannya dengan ayat ini ada penafsiran yang lain atau penafsiran yang lebih dipertajam dari makna la ilaha illallah, sebagaimana nanti akan dijelaskan oleh beliau rahimahullah taala, ya, atau sebagaimana dijelaskan oleh para ulama yang memberikan penjelasan terhadap kitab ini, yaitu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kaitannya mereka menjadikan roh-roh tandingan selain Allah. Siapa yang dijadikan roh tandingan selain Allah? Ulama dan juga ahli ibadah. Maka dalam sebuah riwayat yang dikeluarkan Imam Tirmidzi dan juga Imam Baihaqi, maka Nabi alaihi salatu wasallam mentafsirkan makna ayat ini. Fasara dalika Nabi alaihi salatu wasallam bi Adi bin Hatim At-Ta'i. Maka Nabi menafsirkan ayat ini terhadap Adi bin Hatim At-Ta'i. Lama ja'ila Nabi alaihi salatu wasallam wa qara alaihi rasul ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum arbaban min dunillah. Ya, tatkala waktu itu Adi bin Hatim itu datang kepada Nabi, kemudian Rasul alaihi salatu wasallam membacakan kepada Adi bin Hatim itu dulu seorang Nasrani, ya, tentang ayat mereka telah menjadikan ulama-ulama mereka, ahli ibadah mereka sebagai roh-roh tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Wasas kalaha Adi. Maka Adi bin Hatim waktu itu menganggap kami enggak jadikan tandingan roh selain Allah. Aneh ayat ini bagi Adi bin Hatim. Maka dikatakan ya, li'annahu kana Nasraniyan, karena beliau itu Nasrani, dan orang Nasrani kan tentu lebih mengetahui orang Nasrani tentang apa yang dilakukan. Ya, maka Rasulullah SAW beliau mendapatkan wahyu, kemudian Rasul mengatakan, ya Rasulullah, lasna na'budu. Jadi Adi bin Hatim itu ingkari, kami tidak beribadah kepada ulama-ulama kami. Kami dulu tidak beribadah kepada ahli ibadah kami, tidak. Kami ingkari. Itu pernyataan dari Adi bin Hatim. Karena memang tidak menjadikan roh tandingan selain itu menurut Adi bin Hatim. Namun bagaimana Rasulullah SAW kemudian bertanya, alaisu yuharrimuna ma ahallallahu fatuharrimuna? Ya, qala bala. Qala alaisu yuhilluna ma haramallahu fatuhilluna? Kemudian Nabi bertanya,
bukankah mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan, kemudian kalian pun ikut mengharamkannya? Nabi mengatakan iya. Kemudian Nabi masih bertanya lagi, bukankah mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan, kemudian kalian ikut menghalalkan? Tokoh-tokoh kalian, ulama-ulama kalian, ahli ibadah kalian? Maka Nabi mengatakan iya. Maka Nabi mengatakan fatilka ibadatuhum lahu, kata Nabi, itulah ibadah mereka kepada ulama-ulamanya dan kepada ahli ibadah. Ini nyata di tengah kaum muslim. Ada tokoh halalkan yang haram diikuti. Saya kasih contoh satu saja, Abah Aus. Karena terkadang sudah seterang matahari saja itu masih ada pengikutnya, dan kita sebagai kaum muslim wajib mengingkari seperti itu. Abah Aus, dia mengatakan mengharamkan orang pakai peci hitam. Sinten pakai peci hitam? Apa? Diharamkan Abah Aus. Tapi bersyukurlah diharamkan orang geblung. Kenapa saya katakan orang gila? Ya, kenapa? Dia kan bajunya tinggi, segini, warnanya merah putih, alasannya Bhinneka Tunggal Ika. Ya, padahal jamaah yang dirahmati Allah, peci itu bagian daripada adat sebuah kaum menutup kepala. Kalau orang Rusia menutup kepalanya apa? Ya bulu-bulu itu, karena dini betul. Kalau orang ke sawah, tutupi kepala apa? Caping. Kalau orang olahraga, tutup kepalanya apa? Topi. Kalau orang karena panas atau karena hujan, tutup kepalanya apa? Payung. Itu sesuai dengan kebutuhan, dan memang apa yang diletakkan kepala itu bagian daripada zina, bagian daripada hiasan. Ini hiasan. Makanya kalau antara peci yang belum sama peci bagus, pilih peci mana? Mesti pilih peci yang bagus, ya. Dan juga kadang untuk menutupi uban, kadang ubannya nggak kelihatan kan? Ya, seperti itu. Artinya itu untuk zina, untuk apa? Hiasan. Kok sampai dikatakan, di dalam asal tentang pakai peci saja itu diterangkan oleh para ulama min bab adat. Ya, tidak ada yang berani mengatakan sunnah, tapi bab adat. Tapi terkadang bisa karena bab lain menjadi sunnah hukumnya. Sunnah hukumnya kapan? Kapan itu ada bentuk penjagaan diri, kehormatan. Karena Nabi mengatakan wa man ittaqa subhan faqad istabra ali dinihi wa irdihi. Barang siapa yang dia menjaga diri dari sesuatu yang racun, hukumnya belum jelas, maka sungguh dia telah menjaga agama dan kehormatannya. Kenapa? Karena kalau melakukan yang ragu-ragu kadang, itu kan haram. Sebagai terang katakan haram. Haram kok dilakoni. Di sini tidak cuma menjaga agama, tapi menjaga kehormatan. Maka menjaga kehormatan bagian daripada, kalau ini hukumnya berarti apa yang menjadi kelaziman kemudian kehormatan terjaga itu punya sunnah. Maka bisa karena perkara itu, tapi secara asal dia ada. Tapi pada konteks-konteks tertentu, misalnya kalau ada orang nikah nggak pakai tutup kepala, kadang kurang bagus nih. Wah, rasupan kayak gitu. Lihat sih tokonya tutup kepala, peci, karena peci kurang sopan. Akhirnya kehormatannya dituduh. Nah, padahal menjaga kehormatan itu termasuk bagian daripada ajaran. Ada tingkatannya wajib, ada yang tingkatannya sunnah, dan tingkatannya kesempurnaan kaitannya dengan adat. Maka kalau dia kemudian mengatakan alasan Bhinneka Tunggal Ika sampai kemudian mengharamkan pakai peci hitam, sebenarnya tidak. Yang harus tersinggung tidak cuma pakai peci hitam, karena yang di Papua durannya apa? Di Ambon durannya apa? Kan beda-beda kan? Diikuti orang banyak. Itu termasuk apa? Tahrimu ma ahallallahu, mengharamkan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala halalkan. Otomatis belum lagi yang lainnya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Sampai yang ucapan
ucapan-ucapan yang benar-benar mengerikan. Nah, ini ada dulu ya di orang-orang ya, Nasrani, demikian pula Yahudi. Sehingga di sini maknanya dari ayat ini annahum ata'uhum fi tahlilil haram wa tahrimil halal fadalla hadza ala anna man ata'a makhluqan tahlili ma harrama Allah au ya tahrim ma ahallallahu atau fi tahlili ma ahallallahu faqad ittakhadahu rabban ya'buduhu min dunillahi ta'ala. Ya, wa hada ma yusammihi al-ulama bi syirki ta'ah. Beliau Hafizahullah Ta'ala menjelaskan ayat ini ya, makna daripada ayat ini bahwasanya mereka mentaati ulama-ulama, mentaati ahli ibadah tersebut di dalam menghalalkan yang haram, di dalam mengharamkan yang halal. Maka itu menunjukkan bahwa barang siapa yang mentaati makhluk, mentaati siapa saja, bahkan andaikan Rasulullah SAW, ya andaikan Rasulullah SAW mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram. Kita tahu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada firman Allah Subhanahu wa taala ini ancamannya untuk nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan disangka ya, tatkala nabi itu kemudian dia bebas berbicara, itu jangan disangka. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walau taqawwala alaina ba'dul aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqatna minhu al watin fama minkum min ahadin anhu hajizi. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, andai kata Muhammad alaihi wasallam berani mengadakan sebagian perkataan nambah-nambah atas nama kami, kata Allah Ta'ala, ya la akhadna minhu bil yamin, saya benar-benar kami pegang dia dengan tangan kanannya. Apakah hanya sekedar dipegang? Tapi diterangkan kemudian benar-benar kami akan potong urat tali jantungnya. Ini ancaman untuk Rasulullah SAW. Dan tidak ada, sekali-kali tidak ada seorang pun dari kalian yang dapat menghalangi kami untuk memotong urat nadi dari Muhammad SAW. Ini bahwa di dalam penghalalan yang haram, pengharaman yang halal, itu tidak kemudian Nabi ataupun Rasul diberikan izin secara mutlak, tapi semuanya harus atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi ulama. Makanya para ulama, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, mereka ini manakala kemudian ada orang meneliti pendapat-pendapat beliau, kemudian pendapat beliau itu bertentangan dengan nas Al-Quran ataupun hadis, maka mereka memerintahkan untuk mengikuti nas yang ada, tidak mendidik untuk taklid. Ya, ketaklitan itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala menjadikan beragamannya seperti ini. Mengerikan sekali. Ya, mengerikan sekali. Sehingga terkadang ada tindakan-tindakan yang benar-benar sampai di luar nalar. Di luar nalar. Makanya Nabiullah Muhammad SAW, karena pernah terjadi Nabi Isa pernah diagungkan selain Allah, maka Nabi Muhammad SAW mengatakan la tutruni kama atratin nasara Isa ibn Maryam. Jangan kalian itu bersikap berlebih-lebihan kepadaku sebagaimana orang Nasrani telah berlebih-lebihan kepada Isa ibn Maryam. Bahkan sekalipun dalam panggilan, Rasulullah waktu mau dipanggil Sayyid, dipanggil Khairun Nas, padahal dia Khairun Nas, Sayyid tidak dia. Beliau mengatakan anna sayyidun nasi yaumal qiyamah. Bahkan Nabi Adam saja di bawah kepemimpinan Nabi. Tapi bersamaan dengan itu, beliau meminta untuk dipanggil hamba Allah dan utusannya. Kenapa kalau hamba Allah? Karena kalau hamba Allah, bahwa beliau itu sama dengan kita menghamba kepada Allah, sehingga tidak akan diangkat derajat untuk diibadahi selain Allah. Kemudian kalau dipanggil Rasulullah, memang beliau utusan Allah Subhanahu wa taala yang kita mesti memuliakan, mengikuti, dan tidak ada sebutan yang lebih baik daripada dua sebutan ini. Karena yang menyebut adalah Allah di dalam Al-Quran. Tapi kadang orang lain, makanya kalau ada orang lain yang kadang
kadang menyanjung Nabi dengan sebutan-sebutan yang tinggi, kebanyakan mereka mah nggak ngikuti sunnahnya Nabi. Kenapa? Karena dalam panggilan saja itu sudah nggak ngikuti Nabi kok. Itu kecil, perkara bisa dikatakan perkara kecil. Maka pada perkara kecil itu kalau yang kecil kurang diperhatikan, yang gede-gede udah nabrak sana, maka tidak ada satupun jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kasih contoh sederhana, kecuali kemudian ada tambahan. Ada tambahan. Doa-doa mesti ada tambahan. Misalnya satu contoh, Nabi mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gitu. Tapi kenapa tambahnya Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh? Memang kalau ditinjau secara hukum ini tidak menyelisih makna, karena sifat ta'ala itu sifat bagi lafzul jalalah. Sifat bagi lafzul jalalah. Ya. Tapi permasalahan seperti itu, kenapa senangnya nambah-nambahin? Tidakkah cukup? Ini jadi pembahasan adab. Akhirnya jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala yang harusnya setelah adzan itu kan ada. Setelah adzan itu kan adanya apa? Doa, zikir, sholat rawatib, puji-pujian. Akhirnya waktu sholat bingung gitu baca Fatihah. Itu mesti rata-rata 2 kali. Bagi yang baca Fatihahnya memang las-lasan, bacaan Al-Fatihahnya satu nafas ya berarti. Mas Huson itu pernah sholat di satu masjid, ngerti Al-Fatihah bingung gitu. Karena begitu adzan selesai langsung puji-pujian. Nah, ini bertentangan dengan hadis Nabi. Nabi pernah melihat ada orang satu baca Quran keras, satu baca Quran keras. Kurang apa di masjid? Nabi mengatakan la yu'di ba'dukum ba'dha bil qiraah. Jangan salah sebagian kalian dengan sebagian yang lain itu mengganggu dengan bacaan. Nah, kalau masjidnya sepi, kosong, tidak ada yang sholat, tidak ada yang ganggu gitu. Tapi kalau misalnya sedang sholat, lebih utama sholat atau lebih utama baca Quran? Itu baca Quran. Lalu bagaimana dengan puji-pujian? Lalu bedanya apa dengan nyanyi-nyanyi di gereja? Bedanya apa? Ya, itu kadang perlu untuk dijelaskan seperti itu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan kemudian dipandang istihsan. Oh ini jadi ulama. Apakah kita akan lebih mengikuti ulama? Manakala kemudian itu tidak sesuai dengan yang dianjurkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, tidak kita merasa cukup dengan hal seperti itu. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, para ulama kemudian mengatakan, ya, barang siapa yang dia mentaati makhluk di dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan atau di dalam mengharamkan apa yang Allah halalkan, maka sungguh dia telah menjadikan Rabb. Ulama tadi selain Allah itu Rabb yang dia ibadahi selain Allah Ta'ala. Inilah yang dikatakan oleh para ulama sebagai sirku ta'ah, sirik ketaatan. Sirik ketaatan itu tidak diperbolehkan, ya. Tidak diperbolehkan. Itu bahayanya sangat besar karena sampai pada taraf seperti itu. Kenapa dikatakan seperti Rabb? Rabb itu adalah zat yang tersifati dengan 3 sifat. Sifat yang pertama dikatakan sifatu al-khalqi, sifat maha mencipta. Tentu orang tidak akan punya bayangan ada yang menandingi Allah di dalam menciptakan. Kan tidak ada. Orang sesirik apapun ditanya, kamu mampu menciptakan matahari? Tidak bakal gitu. Yang kedua di dalam sifatul rizki, bukan sifatul rizki ya, sifatul rizki, yaitu sifat memberikan rezeki. Memberikan rezeki itu pun tidak ada. Tapi yang ketiga sifat tadbir, sifat mengatur. Kaitannya sifatul mil, sifat memiliki. Orang yang memiliki kan bebas mengaturnya. Di antara bentuk Allah memiliki kita, memiliki seluruh alam semesta, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur seluruh alam semesta, mengatur berupa kauniyahnya. Kalau laki-laki perempuan bertemu dengan sel telurnya akan hamil, gitu. Mau dia nikah ataupun tidak nikah, itu kauniyah. Sebab juga jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, aturan yang sifatnya agama. Allah mengatur untuk mereka mentauhidkan, Allah mengatur untuk mereka sholat, Allah mengatur untuk mereka bayar zakat. Artinya di dalam mengatur seperti kalau ditandingi,
termasuk pula menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, itu haknya Allah. Ya, kita tahu di zaman Nabi Adam nikah saudara laki-laki perempuan boleh nggak? Boleh. Tapi yang boleh kan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada masalah. Tapi tatkala di zaman kita diharamkan, boleh nggak nikah sesama saudara? Haram, nggak boleh gitu. Karena haknya Allah yang mengharamkan, Allah yang menghalalkan. Ya, sehingga ada aturan-aturan di zaman dulu itu yang dihalalkan, di zaman kita diharamkan. Yang zaman dulu diharamkan, zaman kita dihalalkan. Kesemuanya itu melalui risalah yang disampaikan kepada Rasulnya dan Rasul kita, Rasul Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Maka ketundukan di dalam perkara ini bagian dari makna la ilaha illallah. Makanya barang siapa meyakini ada selain atau ada umat Rasulullah SAW, sebagian umat Rasulullah SAW yang dia boleh untuk keluar dari syariat, yang boleh untuk menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, ini termasuk telah hancur dari kalimat la ilaha illallah. Itu bukan perkara kecil. Ya, makanya kalau ada yang mengatakan kalau sudah sampai tingkatan ini, sudah sampai tingkatan makrifah, tidak sholat tidak apa-apa, tidak bayar zakat tidak apa-apa, sudah puasa tidak apa-apa. Ya, ketemu pirang perkara seperti itu. Mangente nabi begitu. Ada tidak yang seperti itu? Ya, ada. Orang-orang seperti itu ada. Dan itu perlu dijelaskan terus. Perlu dijelaskan. Kapan kemudian ada bentuk-bentuk seperti itu? Ini merupakan sifat keutamaan umat Rasul. Kapan ada umat dari umat Rasulullah SAW yang lain terjatuh? Kita tidak mengkafirkan, tapi terjatuh pada satu perkara, bangkitlah yang lainnya untuk meringankan. Tidak seperti umat Yahudi, umat Nasrani yang diamkan. Akhirnya mereka sepakat di atas perkataan Uzair anak Allah, di atas satu perkataan Isa anak Allah. Umat Rasul tidak akan pernah. Ya, walaupun ada yang sampai dicium kakinya, ya, kemudian diingatkan untuk jangan dulu malah tersinggung, ya silakan, tetap itu diingkari, ya, tetap diingkari karena hal seperti itu akhirnya membawa hal-hal yang di luar kelayakan. Ya, sampai itu saya kemarin itu ditanya, ini dia cerita itu pas dia masuk masjid, dia kan bawa anak kecil dan salaman. Ya, lah satu tokohnya ada di situ itu, dia udah ucap salam, tapi karena jauh dia nggak salaman. Hukum salaman wajib atau enggak? Enggak wajib. Tapi yang kalau ucap salam hukumnya sunnah, tapi jawabnya wajib. Dia bukan orang situ, pendatang. Begitu anaknya di salaman itu kemudian dia ceramah. Kowe aja kaya bapakmu ora diandap ra gelem salam. Ini gila hormat. Ini gila hormat. Ya. Orang berilmu itu enggak akan seperti itu. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ini pernah. Beliau ini nyopir. Ya, yaitu padahal ulama yang sering dikasih mobil kadang dikasih mobil sama raja. Tapi beliau merasa cukup dengan mobil yang beliau punya. Jadi tidak sama putranya, terus dikembalikan sama raja. Ucapkan terima kasih sudah diberi mobil, tapi untuk saat ini belum butuh. Sudah cukup dengan mobil yang ada. Ya. Nah, maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di saat itu kemudian, ya, beliau ini nyopir mobil pertemuan para keluarga raja, para pejabat dan para ulama. Nah, datanglah waktu itu siapa? Beliau datang itu ada tukang parkir, diusir. Sana pergi kamu. Ini untuk para penjaga. Beliau juga pergi karena yang paling berkuasa itu di tempat parkiran tukang parkir. Enggak benar, aku seh. Enggak beda. Akhirnya beliau kemudian parkir itu jauh. Kemudian dikasih tahu, yang kamu usir kamu tahu siapa dia. Akhirnya dia datang lari itu minta maaf. Tapi kemudian sampai begitu beliau datang itu beliau karena
menjelang waktu sholat dan waktu sholat kemudian diminta beliau untuk jadi imam. Beliau tidak mau. Dia biasa jadi imam. Ya, biasa jadi imam. Jadi ilmu itu yang tadi tawadu, ilmu itu berkonsekuensi untuk tawadu. Makanya antara tawadu itu diangkat derajat, ilmu diangkat derajat, itu menjadi apa? Man tawaddu alillah rafa'allahu ta'ala. Barang siapa yang mentawadukan diri karena Allah Ta'ala, niscaya Allah akan mengangkat derajatnya. Ilmu juga menjadikan dia angkat derajat. Tapi kalau ilmu tidak menjadikan tawadu, jadinya kayak Yahudi. Ya, Yahudi itu nabinya saja dibantah, rasulnya saja digayali, karena rumangsane luwih pinter bukan kayak nabi dan rasul. Wallahu ta'ala. Sebelum saya lanjutkan, kalau ada pertanyaan monggo ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang saya tangkap dari apa yang Ustaz jelaskan tadi bahwa menghalalkan sesuatu yang halal itu termasuk syirik. Yang jadi pertanyaan saya adalah apakah andai kata kita mengamalkan suatu amalan yang tidak diajarkan oleh Rasul itu termasuk menghalalkan sesuatu itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya setelah ini ada penjelasannya lagi. Lakin idza kana yaqtaqidu anna tahlilal haram wa tahrimal halal amrun jaizun fa hadha sirkun akbarun yukhrijuhu minal millah. Jadi ada rincian. Apabila ada seorang dia meyakini bahwa menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal itu perkara yang boleh, ya, maka itu syirik besar yang mengeluarkan dari millah. Namun, amma idza lam yaqtaqid jawazah hada, bal yaqtaqidu anna tahlila wa tahrima haqqun lillahi ta'ala, walakinnahu fa'alahu min babil hawa aw min babi tahsili ba'dil masalih, fa hadhihi maksiyatun 'azimah la yukhriju minal millah. Ada rincian. Adapun ketika seorang dia meyakini bolehnya satu perkara, ya, adapun seorang dia tidak meyakini tentang bolehnya perkara itu, namun dia meyakini bahwa ya, mengharamkan itu haknya Allah, namun dia melakukan karena hawa. Tapi dia nek orang ini mana ya? Rugi ya, nah kayak gitu. Itu babnya bab hawa, keinginan dirinya. Ya, ini babnya lain. Atau karena bab ya terwujudnya sebagian masalah. Masalahnya kalau diamalkan gini, itu kurang bagus. Hasilnya bagus kalau diamalkan gini misalnya gitu. Ya, maka ini masuknya bab maksiat. Tapi yang paling penting, andai kan terjatuh pada satu, jangan sampai diyakini halal. Kalau itu suatu haram, perkara yang halal, jangan sampai diyakini itu halal. Ya, itu hal yang benar. Kemudian terkadang ada seorang dia meyakini bolehnya sesuatu padahal itu haram karena namanya subhat ta'wil. Karena kaitannya dengan mengkafirkan, ya, itu ada syarat-syaratnya. Ada pula penghalang-penghalangnya. Di antara penghalangnya itu dia bodoh, tidak tahu. Akhirnya dia menghalalkan yang haram. Maka ini tidak boleh. Contohnya Nabi menyebutkan tentang seseorang yang dia di riwayat Bukhari, ya, itu agak panjang hadisnya, ya, agak banyak banget itu. Ya, kalau diamalkan tapi agak lama. Itu seorang laki-laki yang dia pengen untuk nanti jenazahnya kalau meninggal itu dibakar, dilarung di laut, di daratan, ya, dengan keyakinan nanti nggak bakal dibangkitkan di hari kiamat. Haram nggak? Haram nggak itu keyakinan? Sirik nggak keyakinan ini? Sirik, karena nganggap mereka jadi debu, Allah nggak mampu menghidupkan gitu. Karena kenapa dia lakukan? Karena saking takutnya kepada Allah. Saking takutnya kepada Allah. Ini jangan dikait-kaitkan kalau nanti orang Hindu jenazahnya dibakar kan? Karena kadang ada yang kaitkan. Berarti wah kayak gitu. Tidak usah begitu ditambahin, kita tidak tahu ya. Akhirnya jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala dibangkitkan oleh Allah dan ditanya. Allah memerintahkan bumi lautan untuk mengumpulkan bekas kabunya,
kemudian diciptakan kembali. Kenapa kamu lakukan itu? Kemudian dia saling takutnya kepada Allah, dia khawatir nanti akan disiksa oleh Allah dengan siksaan yang belum pernah orang disiksa dengan yang semisal itu. Karena dia merasa banyak berbuat dosa, maka dengan sebab ketakutannya itu Allah masukkan ke surga. Kalau dia masukkan surga, dia kafir kan? Tidak, namanya subhat ta'wil. Makanya kita tidak boleh bermudah-mudahan orang yang melakukan amalan-amalan yang tidak dituntunkan. Kita tidak boleh kemudian langsung mengatakan demikian, ya, karena bisa jadi karena tidak tahu. Ya, yang pentingnya taklim, apalagi kalau taklimnya yang beredar isinya itu tidak memberikan penjelasan. Karena ada yang sebagian mengatakan, wis kowe pokoke manut aku mengatakan halal ya halal, aku mengatakan haram ya haram, aku dalil. Itu sudah seperti itu kan. Nah, jadi kemudian banyak orang ikut. Ya, kalau dulu di zaman Nabi, zaman tabiin itu biasa kalau mau melakukan sesuatu ditanya mau dalil ada, apa dalilnya seperti itu. Kalau sekarang kita tanya, misalnya ada orang beramal, kita tanya dalilnya, langsung jawabnya wahabi. Agar repot seperti itu. Sampai kita mau bertanya dalil nggak boleh, udah tersinggung duluan. Kadang ucapan-ucapannya bukan ucapan ini ya, dan ucapan itu kan tidak pas gitu. Maka jamaah yang dia dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita beragama kalau nggak pakai dalil, faedahnya tafsir Quran apa? Faedahnya apa? Sahih Bukhari, Sahih Muslim ditulis apa? Ya. Dan kemudian faedahnya orang yang belajar lalu ada di mana kalau tidak untuk menjelaskan dalil, untuk menjelaskan. Termasuk kalau pelajaran kita tauhid seperti ini kan mungkin dengan cari terjemahan belajar bisa, baca terjemahnya banyak. Cuma permasalahannya ada di dalam tulisan-tulisan itu tidak bisa difahami kecuali duduk belajar. Ada. Termasuk misalnya satu contoh seperti ini kan untuk dijelaskan. Apalagi langsung sematan wae. Ini nak diterjemahkan jauh banget. Perlu lihat bukunya aja, misalnya udah segini sudah mengintimidasi. Ngintimidasi lemoco suwe, intimidasi regane larang. Karena yang tebal-tebal gini kan rata-rata mesti mahal ya. Jangan kemudian murah. Itu dari sisi-sisi. Makanya jamaah yang rahmatullah taala tersebut ya, pentingnya ada penjelasan. Mungkin demikian. Mungkin ada yang lain terakhir. Tidak ada nih. Baik, pas adzan tinggal 54 detik. Di bagian terakhir ini saya akan tambahkan. Ini Nabi alaihi salatu wasallam, wa in aqtumuhum innakum la musyrikun. Itu ancaman untuk Nabi dan para sahabat. Waktu itu orang-orang kafir, orang musyrik itu menghalalkan bangkai. Ya, kemudian Allah menyebutkan, andaikan kalian itu mengikuti mereka di dalam menghalalkan bangkai, itu Nabi dan sahabat yang diajak. Saya benar-benar kalian bagian orang-orang musyrik. Tidak ada yang ikuti loh benar. Tapi tiru-tiru kemudian menghalalkan yang haram, itu pun pelakunya dikatakan oleh Allah la musyrikun, benar-benar kalian adalah orang-orang musyrik. Ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-An'am ayat yang ke-121. Ada salah datang pada diri saya sendiri dan dari setan. Saya istighfar kepada Allah Subhanahu